Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiah, adalah moderator dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil presentasi yang berjudul Struktur Budaya Akar Realitas. Struktur dalam suatu budaya adalah organisasi sosial. Organisasi ini terkadang merujuk pada institusi sosial, merupakan kelompok di mana anggota suatu kebudayaan beralih kepada hal-hal mengenai arti kehidupan dan cara untuk menghidupi hidup tersebut. Cara pandang realitas adalah apa yang kita percaya sebagai sesuatu yang sungguh nyata, lumrah dan dapat diterima secara sebaliknya, atau dengan kata lain bagaimana kita menafsirkan dunia kita meresponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dwi Putri. Di sini saya akan membahas tentang institusi struktur dalam membawa apa yang dipercayai oleh suatu budaya. Di dalam budaya ada 3 struktur yang paling dipercayai. Yang pertama, orang tua. Orang tua ini melingkupi lingkungan keluarga, karena dari situlah kita belajar apa yang kita tidak tahu menjadi tahu oleh orang tua sendiri. Yang kedua, ada negara. Nah, dalam institusi negara ini kita dianut oleh pemerintah dan di bawah naungan pemerintah. Nah, jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, dia atur oleh undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, ada agama. Nah, di dalam agama ini kita diajarkan oleh nilai-nilai keagamaan dan spiritual. Ketiga struktur institusi ini sangat penting dan berperan besar bagi kehidupan orang sendiri, karena pengaruhnya sangat besar. Kita juga diajarkan untuk bagaimana beradaptasi kepada orang banyak. Dari lingkungan sekitar, kita beradaptasi kepada tetangga, teman, dan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar rumah. Terus kita juga diajarkan untuk beradaptasi di lingkungan besar seperti berorganisasi di lingkungan kampus, di lingkungan sekitar rumah, kayak struktur-struktur yang ada di lingkungan RT ataupun RW. Nah, jadi peranan ketiga struktur ini sangat penting bagi tatanan kehidupan manusia. Apabila tidak ada ketiga struktur ini, mungkin sangat sulit bagi kita untuk tahu bagaimana orang itu dapat mempercayai suatu budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Rahmadian akan melanjutkan presentasinya tentang institusi struktur dalam membawa apa yang paling dipercayai suatu budaya. Yang pertama adalah institusi struktur dalam pesannya yang bertahan. Kualitas dari institusi ini lebih utama dalam budaya yang tetap bertahan ini, termasuk pesan-pesan yang dibawa dari kerjasama budaya tersebut untuk melestarikan budayanya. Setiap generasi diberikan kebijaksanaan, tradisi-tradisi secara turun-temurun, dan kebiasaan yang membuat suatu kebudayaan menjadi unik. Yang kedua adalah institusi struktur dalam pesannya yang sangat dirasakan. Isi yang didapat dari institusi ini membangkitkan perasaan emosi yang mendalam. Anda dapat melihat respon emosional orang dari seluruh dunia mengenai isu struktur dalam ini. Ketika di surat kabar Denmark tercetak gambar karikatur Nabi Muhammad yang menurut jutaan kaum muslim menghina, karena umumnya kaum muslim menganggap bahwa setiap lukisan Nabi itu haram. Itu terdapat di surat kabar Denmark. Yang ketiga adalah institusi struktur dalam menunjukkan identitas seseorang, yaitu salah satu tanggung jawab terpenting suatu kebudayaan adalah membantu anggota yang membentuk identitas mereka. Seseorang tidak lahir dengan suatu identitas, namun melalui interaksi yang tak terhitung jumlahnya, seperti Anda menemukan siapa Anda, bagaimana Anda beradaptasi, dan di mana Anda merasa aman. Itulah dia. Dan menurut Caron juga menyatakan hal yang sama ketika mempelajari identitas kita, siapa kita melalui sosialisasi.
Perkenalkan, nama saya Husnul Aini. Saya akan melanjutkan materi kami. B. Keluarga. Keluarga merupakan institusi paling tua dan paling mendasar dari semua institusi manusia. Pepatah lama mengatakan bahwa Anda mengenal suatu keluarga, maka Anda tidak perlu mengenalnya secara individu lagi. Keluarga merupakan sarana paling efektif dalam membuat peraturan dan kesinambungan sosial. 1. Pentingnya keluarga. Keluarga merupakan unit paling dasar dari pemerintahan, dan keluarga juga membentuk nilai paling dasar suatu masyarakat. Definisi yang dikembangkan oleh Noller dan Fitzpatrick menurut mereka menggambarkan keluarga sebagai kelompok intim yang menurunkan identitas rumah dan kelompok, lengkap dengan kesetiaan dan emosi yang kuat, serta pengalaman dan masa depan. Nama saya Mia Agustina. 2. Bentuk keluarga. Dalam dekade terakhir, keluarga di seluruh dunia telah mengalami berbagai perubahan bentuk standar keluarga. Sebelum beralih ke perubahan tersebut, ada 2 bentuk umum keluarga yang ditemukan, yaitu keluarga inti. Biasanya terdiri atas 1 atau kedua orang tua dan seorang anak atau anak-anak, dan keluarga besar. Biasanya meliputi kakek, nenek, dan kerabat. Maka dari itu, kita tahu bahwa keluarga dibagi menjadi 2, yaitu 1. Keluarga inti, meliputi ayah, ibu, adik, dan kakak. 2. Keluarga besar, meliputi kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, saudara, laki-laki atau perempuan, paman, bibi, dan keponakan. 3. Peran keluarga. Peranan ini bertujuan untuk mengajarkan budaya pada anggota keluarga yang baru sejak lahir, apa yang perlu mereka ketahui untuk dapat bertahan hidup dan tinggal dalam masyarakat yang harmonis. Nama saya Ilham Fakri. Saya akan menjelaskan peran keluarga dari reproduksi. Reproduksi ini berfungsi sebagai mewariskan keturunan dari suatu budaya atau dari suatu suku. Jika suatu budaya itu tidak menghasilkan keturunan, maka budaya tersebut akan punah atau menghilang. Lalu yang kedua ada mengajarkan hal ekonomi, mengajarkan nilai ekonomi. Setugas penting dari sebuah keluarga adalah mempertanggungjawabkan dari segi ekonominya, dan setiap keluarga itu pasti memiliki kebutuhan harus menyiapkan kebutuhan primer untuk keluarganya seperti tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Lalu sosialisasi di sini, setiap keluarga itu memiliki yang namanya orang tua, dan orang tua ini berperan sebagai guru dan sebagai panutan atau contoh agar bisa mengajari anaknya cara untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Orang tua pasti akan mengajarkan sosialisasi yang baik untuk anak mereka. Terima kasih. Peran keluarga selanjutnya mengajarkan nilai dasar dan pola pikir. Nilai inti dan cara pandang suatu budaya itu bersumber dari banyak hal, tapi keluargalah yang mengajarkan itu pertama kali kepada anaknya. Seperti yang ditulis oleh Gadikan, pada dasarnya anak-anak itu mengetahui budaya mereka dari orang tua mereka. Lalu orang tua itu mengajarkan norma serta kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan komunikasi yang ada di budaya mereka kepada anak mereka. Peran keluarga selanjutnya yaitu perkembangan identitas. Semua orang itu memiliki banyak identitas individu, sosial, budaya, kelas sosial, ataupun juga keluarga. Keluarga di sini merupakan institusi pertama yang menandakan perkembangan identitas kita. Keluarga juga mengajarkan kita tentang bagaimana latar budaya kita, adat istiadat budaya kita, bahasanya, serta kelompok budayanya itu bagaimana.
Assalamualaikum, nama saya Hasyim Masari. Saya akan membahas tentang komunikasi, budaya, dan agama. Kekuatan suatu negara tergantung dari keutuhan dalam keluarga. Karena keluarga merupakan inti dari peradaban. Mengapa keluarga itu penting? Karena seperti halnya budaya, keluarga juga memiliki variasi dalam segala hal, mulai dari pengertian, definisi, fase siklus hidup, maupun kewajiban yang sesuai dalam setiap fasenya. Dalam materi ini terdapat poin-poin penting sebagai berikut. Yang pertama, bahwa semua institusi budaya saling terkait. Yang kedua, tidak hanya ada variasi budaya dalam suatu interaksi keluarga, tetapi keluarga dalam suatu budaya juga adalah berbeda. Yang ketiga adalah peranan gender. Seperti budaya mewakili sebuah proses dinamis sehingga juga dapat berubah. Yang keempat, keterbatasan tempat. Selanjutnya, pengelompokan usia kemampuan sosial agresi. Karena semua budaya mempersiapkan semua anggotanya untuk hidup dengan orang lain, tentu bukan hal yang mengejutkan jika beberapa kemampuan sosial yang diajarkan dalam setiap keluarga adalah sama. Selanjutnya, kemampuan komunikasi. Budaya dalam mengajarkan kemampuan berkomunikasi. Ketika kita melihat pola keluarga mengenai bagaimana anak-anak diajarkan tentang nilai yang berlaku dalam interaksi vokal. Salah satu hal utama yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah berbicara dengan sesama keluarga. Mereka berbicara ketika mereka mengajarkan rutinitas tertentu. Keluarga merupakan institusi yang tidak hanya menolong pembentukan nilai dan kepercayaan suatu budaya dalam setiap generasi, tetapi juga mempertahankannya. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Bila ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan hamdalah.